Mobil otomatis sangatlah praktis. Sampai suatu hari mereka mulai tersendat, mogok, atau bahkan sama sekali menolak untuk berjalan. Kebanyakan pengemudi bahkan tidak menyadari bahwa mereka melakukan kesalahan yang perlahan-lahan merusak transmisi, mesin, dan banyak komponen lainnya. Hari ini kami akan mengungkap 13 kesalahan bodoh yang membunuh mobil otomatis setiap hari. Jika Anda melakukan bahkan hanya satu saja dari kesalahan ini, Anda bisa saja menghadapi tagihan perbaikan yang sangat besar tanpa Anda sadari. Mari kita mulai langsung dengan kesalahan nomor 1. Dan percayalah, ini jauh lebih sering terjadi daripada yang Anda kira. Kesalahan pertama, berpindah dari gigi mundur ke gigi maju tanpa berhenti. Banyak pengemudi yang berpindah dari gigi mundur ke gigi maju atau sebaliknya, padahal kendaraan masih bergerak. Ini adalah ide yang sangat buruk. Hal ini memaksa transmisi untuk membalik aliran tenaga secara tiba-tiba, yang membuat komponen internal seperti kopling dan roda gigi mengalami tekanan yang sangat besar. Lama-kelamaan, transmisi akan aus sebelum waktunya dan akhirnya rusak sehingga memerlukan perbaikan yang sangat mahal. Tunggulah kendaraan berhenti total sebelum ganti gigi. Ini cuma sedetik, tapi bisa mengawetkan transmisi Anda. Kedua, jangan lupa rem tangan. Ya, bahkan pada mobil otomatis. Banyak pengemudi berpikir bahwa mobil otomatis tidak membutuhkan rem tangan, tapi inilah kenyataannya. Ketika Anda parkir tanpa mengaktifkannya, seluruh berat kendaraan bertumpu pada pengunci parkir, yaitu sebuah tonjolan logam kecil di dalam transmisi. Seiring waktu, hal ini dapat menyebabkan kerusakan internal atau bahkan patah. Terutama saat Anda parkir di tanjakan, gunakan rem parkir setiap kali. Rem parkir menopang kendaraan dan melindungi transmisi Anda. Kesalahan berikutnya terjadi saat berkendara dan perlahan merusak oli transmisi Anda. Kesalahan ketiga, mengemudi dengan mode D terus-menerus bahkan saat menanjak. Membiarkan mobil di mode otomatis saat di turunan curam tampak biasa, tapi ini membebani transmisi dengan pengereman berlebih bukannya rem mesin. Hal ini menyebabkan transmisi menjadi panas berlebih dan membuat kampas rem lebih cepat aus. Gunakan mode gigi rendah yang tersedia di kendaraan Anda untuk turunan yang curam. Ini membantu mengontrol kecepatan dan mencegah beban yang tidak perlu pada transmisi. Yang berikut ini adalah musuh yang diam-diam, sangat berbahaya terutama saat cuaca panas. Kesalahan keempat, mengabaikan kondisi cairan transmisi. Sama seperti oli mesin, cairan transmisi juga akan menurun kualitasnya seiring waktu. Namun banyak pengemudi yang tidak pernah memeriksanya. Cairan lama kehilangan daya lumasnya, mempercepat kerusakan komponen internal. Rutin cek level dan kondisinya. Harus merah cerah dan bersih, bukan gelap atau berbau gosong. Ganti tiap 50 hingga 100 ribu kilometer sesuai model kendaraan. Kesalahan kelima, cara memanaskan mesin yang salah. Banyak pengemudi memanaskan mobil saat diam 10 menit. Mesin modern lebih cepat panas jika dikendarai perlahan daripada saat diam. Memanaskan mesin kelamaan justru boros bensin dan merusak komponen. Start mesin, tunggu 30 detik lalu jalan perlahan. Itulah cara terbaik untuk menaikkan suhu mesin dan transmisi secara bersamaan. Kesalahan keenam berkaitan dengan sesuatu yang kita semua lakukan saat lampu merah. Keenam, pindah ke netral pas berhenti. Beberapa orang berpikir bahwa memindahkan tuas ke posisi netral saat lampu merah dapat menghemat bahan bakar. Padahal tidak demikian. Hal itu justru menghentikan sirkulasi cairan di dalam transmisi dan menambah keausan setiap kali Anda kembali ke mode berkendara. Mobil-mobil modern sudah cukup pintar untuk meminimalkan konsumsi bahan bakar saat idle. Jauh lebih baik untuk transmisi Anda jika tetap berada di mode D saat lampu merah. Kebiasaan buruk ini bisa menyebabkan transmisi selip tanpa peringatan. Ketujuh, akselerasi mendadak dari posisi diam. Menginjak gas penuh saat berhenti membebani torque converter dan kopling. Start kasar berulang menyebabkan selip, panas berlebih, dan aus dini. Jika Anda ingin transmisi otomatis Anda awet, akselerasilah secara halus, terutama saat berkendara di dalam kota. Dan jika Anda menarik beban dengan transmisi otomatis, saran berikut ini benar-benar wajib diikuti. Kesalahan ke-8, menarik beban tanpa pendingin transmisi. Transmisi otomatis menghasilkan banyak panas dan aktivitas menarik beban membuatnya semakin parah. Jika kendaraan Anda tidak dilengkapi dengan pendingin transmisi tambahan, Anda berisiko mengalami panas berlebih dan merusak oli transmisi hanya dalam beberapa menit. Selalu gunakan mode penarik beban yang sesuai dan pasang pendingin transmisi jika Anda sering membawa beban berat. Ini adalah investasi kecil yang dapat mencegah kerusakan besar. Kesalahan ke-9 terjadi saat tangki bahan bakar Anda hampir kosong dan ini bisa merusak transmisi Anda. Kesalahan ke-9, sering berkendara dengan bahan bakar cadangan. Bahan bakar di dalam tangki Anda tidak hanya berfungsi untuk menggerakkan mobil Anda. Bahan bakar juga membantu mendinginkan pompa bahan bakar. Sering pakai bensin cadangan bikin pompa bensin overheat dan udara masuk sistem, yang ganggu mesin serta bebani transmisi jika data sensor tidak akurat. Pastikan minimal seperempat tangki bensin terisi. Kesalahan ke-10 paling sering dilupakan pengemudi saat perawatan, melewatkan ganti oli transmisi. Tak seperti oli mesin, oli transmisi sering diabaikan.
Padahal seiring waktu, residu akan menumpuk dan kualitas oli menurun, yang dapat menyebabkan selip, panas berlebih, dan kerusakan total. Jika kendaraan Anda memiliki dipstick, periksalah oli transmisi setiap bulan. Atau, minta mekanik periksa setiap servis. Ganti oli transmisi bisa menjaga transmisi mobil Anda. Masalah ke-11 ada di bawah ban dan sangat merusak. Kesalahan ke-11, mengemudi dengan ban berukuran berbeda. Ban dengan ukuran berbeda atau kedalaman tapak yang tidak sama menyebabkan distribusi tenaga yang tidak merata, terutama pada kendaraan berpenggerak 4 roda. Hal ini mengganggu transmisi dan diferensial, menimbulkan beban mekanis serta mempercepat keausan. Ganti ban satu set sesuai spesifikasi pabrikan. Kesalahan ke-12, abaikan peringatan dini. Jika ada keraguan, gigi telat, selip, atau suara aneh, jangan abaikan. Itu adalah tanda peringatan dini yang menunjukkan bahwa transmisi Anda membutuhkan perhatian. Bertindak cepat bisa menjadi pembeda antara perbaikan kecil dan rekonstruksi total yang mahal. Gunakan scanner untuk membaca kode kerusakan atau konsultasikan dengan mekanik segera setelah Anda merasa ada yang tidak normal. Terakhir, kesalahan ini paling banyak merusak transmisi dibanding lainnya. Kesalahan ke-13, membiarkan mesin overheat. Panas musuh utama transmisi otomatis. Baik itu karena cairan pendingin kurang, radiator bermasalah, atau kemacetan lalu lintas saat cuaca panas. Jika mesin Anda overheat, transmisi Anda juga akan ikut panas. Periksa sistem pendingin Anda secara rutin, ganti cairan pendingin sesuai rekomendasi, dan hindari terlalu lama menyalakan mesin dalam keadaan diam dengan AC menyala penuh saat cuaca panas. Jika indikator suhu Anda naik drastis, segera hentikan kendaraan. Nah, sekarang Anda sudah tahu 13 kesalahan bodoh yang secara diam-diam merusak mobil otomatis setiap hari. Setelah tahu ini, Anda bisa lindungi kendaraan dan hemat biaya perbaikan. Bagikan info ini ke orang terdekat dan komen di bawah mana yang paling mengejutkan atau pernah Anda lakukan. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Hingga nanti, berkendara cerdas, hati-hati di jalan dan rawat mobilmu.